wabarakatuh. Saya Fiona Salsabila, NIM 198 sebagai moderator perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan demokrasi dan HAM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Nama saya Nur Aisyah dari NIM 197. Permasalahan demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu internasional yang sangat menonjol. Ini tentunya memerlukan perhatian yang serius karena pengaruhnya dalam kehidupan. Di era globalisasi ini, dengan tingkat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, menuntut setiap negara untuk mengkaji permasalahan tersebut secara teliti. Demokrasi juga merupakan simbol peradaban modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara-negara di dunia untuk mencantumkan label demokrasi dalam format politik yang dimilikinya. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Negara di sini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi adalah sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Tak hanya itu, demokrasi adalah suatu metode suatu lembaga untuk sampai pada keputusan politik di mana setiap individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam peraih suara. HAM menurut Miriam Budiarjo adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku agama, dan juga sejak kelahirannya di bumi, manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas, sebagaimana pendapat Jean-Jacques Rousseau, bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Pada masa yang lalu, manusia belum mengakui akan adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling konkret dapat dilihat pada penjajahan dari satu bangsa ke bangsa lain. Prinsip-prinsip demokrasi: 1. Kebebasan beragama. 2. Persaudaraan seagama. 3. Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama. 4. Saling membantu. 5. Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. 6. Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara. 7. Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. 8. Pemberlakuan hukum adat yang tepat berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian. 9. Pengakuan atas hak setiap orang atau individu. Peraturan HAM, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan untuk mengembangkan dirinya, kesehatan dirinya, dan lainnya, sebagai manusia yang memiliki martabat. Hal ini dilakukan selain agar terjaminnya hak sipil dan sosialnya, juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesejahteraan sosial yang sama dan adil. Semua kebebasan dan hak yang memang menjadi hak-hak dari setiap warga negara Indonesia tentunya juga diatur dalam suatu undang-undang untuk memenuhi tuntutan serta mencapai keadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Setelah ini akan dilanjut oleh teman saya. Demokrasi dengan HAM. Demokrasi dan HAM adalah sesuatu yang berbeda tetapi tidak bisa untuk dipisahkan.
Di dalam negara yang menganut paham demokrasi kedudukan rakyat sangat penting karena di dalam negara tersebut yang memegang kedaulatan, kepentingan, dan hak asasi rakyat yang diakui dan dilindungi oleh negara adalah rakyat. Yaitu dengan kata lain, negara melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusinya. Atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng ada pada masyarakat. Di dalam negara demokrasi, suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia Lanjut. Ya, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. organisasi Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. mengalami protekstualisasi. Jangankan HAM, agama yang bersifat universal itu ketika diterapkan pada suatu ruang dan waktu, dia mengalami proses primisasi atau sesuai dengan konteksnya. Selain itu, sejumlah HAM tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, Dari kasus genosida musim di Myanmar, pada awal 2017 terdapat 1 juta orang Rohingya di Myanmar. Kebanyakan hidup di negara bagian Rakhine. Namun Myanmar, negara mayoritas Buddha, menganggap mereka sebagai imigran gelap dan menolak memberi kewarganegaraan. Minoritas Rohingya telah lama mengeluhkan terjadinya persekusi terhadap mereka. Tahun 2017, militer Myanmar Tatmadaw menjalankan operasi besar-besaran di Rakhine. Menurut tuduhan yang diajukan oleh Gambia kepada ICD, militer Myanmar telah melakukan operasi pembersihan yang luas dan sistematis terhadap Rohingya mulai Oktober 2016 dan berlanjut hingga Agustus 2017. Petisi Gambia menuduh bahwa pembersihan ini dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok seluruhnya maupun sebagian, melalui pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran terhadap bangunan mereka, seringkali dengan penghunian dikunci di kamar. Bulan Agustus, sebuah laporan menuduh tentang Myanmar secara rutin dan sistematis melakukan pemerkosaan massal dan berbagai tindakan seksual dengan kekerasan dan paksaan terhadap perempuan, anak-anak, dan orang-orang transgender. Utusan khusus PBB tuduhan militer Myanmar lakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, anak-anak Myanmar yang menjalani hidup sebagai biksu, belasan perahu pengungsi Rohingya ditolak Bangladesh. Bulan Mei, 7 orang tentara Myanmar yang dipenjara karena membunuh 10 orang Rohingya dibebaskan lebih awal dari penjara. Myanmar mengatakan operasi militer mereka mengarah pada kelompok militan Rohingya dan militer telah menyatakan mereka tidak bersalah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Kasus diskriminasi mahasiswa di Surabaya. Konflik sosial mahasiswa Papua di Surabaya melibatkan ormas-ormas aparat pemerintah dengan mahasiswa Papua di Surabaya. Konflik yang awalnya laten tersebut berubah menjadi manifest pada tanggal 16 Agustus 2019. Konflik ini sejatinya disebabkan oleh kompleks persoalan dan permasalahan yang hadir sebelum-sebelumnya. Adanya konflik tersebut disebabkan oleh selain faktor sejarah dan adanya upaya gugatan sekaligus dukungan untuk sikap pembahasan Irian Barat tersebut. Konflik mahasiswa Papua di Surabaya juga dipicu atas adanya stigma, tindakan diskriminatif, hingga dugaan pelanggaran HAM menjadi akumulasi sebab. Jadi jika isu atau informasi yang dikembangkan oleh
dikembangkan orang dalam berinteraksi tidak seirama dengan orang yang terjadi, maka timbullah konflik dalam setiap proses pertukaran pesan, bagai yang bersifat individu, kelompok, maupun masyarakat. Akibat benturan sosial tidak dapat dihindari baik dalam bentuk fisik maupun penekanan setiap ide yang berkembang dalam setiap komponen kehidupan masyarakat. Insiden yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai tempat di tanah air. Insiden ini diawali dengan tuduhan ormas Surabaya bahwa mahasiswa Papua tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Menurut ormas di Surabaya, tindakan tersebut sudah terjadi berulang kali, padahal para mahasiswa tersebut tinggal di kota Surabaya, kota pahlawan. Sebelumnya, ormas di Surabaya telah meminta ketua RT, ketua RW, lurah, bahkan camat untuk mengimbau mahasiswa Papua memasang bendera merah putih. Dalam kasus konflik di atas membuat Komnas HAM 8 turun adil dan angkat bicara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kompas HAM mendatangi dalam rangka mencari persoalan dan memediasi kasus konflik sosial ini ke LBH Surabaya, ke masyarakat mahasiswa Papua selaku pihak korban, Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, dan masyarakat Surabaya, dan Kapolda Jawa berkumpul. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi pada perseorangan, namun diskriminasi ini juga terjadi pada kelompok mahasiswa, baik itu dari kelompok masyarakat mekanik ataupun masyarakat organik. Seperti halnya terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya pada saat itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara dengan kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Sedangkan hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrat dan tidak dapat dihilangkan oleh pihak lain. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan elemen yang penting untuk mewujudkan suatu negara yang berkeadaban. Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan hak asasi manusia, sebab hak asasi manusia akan terwujud apabila dijamin oleh negara yang demokratis. Dan demikian pula sebaliknya. Demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara, para pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara demokratis harus mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia agar dapat mewujudkan suatu negara yang berkeadaban. Dan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dari periode sebelum kemerdekaan hingga periode setelah kemerdekaan. Selanjutnya, akan saya serahkan ke moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.